Tunggu dulu, Pak. Nggak bisa dikatakan itu malaikat. Dalam kejadian itu siapa yang nulis, Pak? Siapa yang nulis itu? Musa. Kok Musa yang nulis? Musa diinspirasi oleh Allah sendiri. Enggak, kok Musa yang nulis? Di mana kata Musa tertulis itu? Ya Musa diperintahkan untuk tulis bagaimana? Siapa yang di mana tertulis itu Musa yang nulis? Di mana katanya Musa yang nulis? Ya, itu nanti topiknya kapan-kapan dibahas. Jangan sama dengan Al-Quran, Pak. Itu cerita orang ketiga, Pak. Orang ketiga yang menceritakan. Paham, Pak ya? Dalam kejadian itu nanti orang ketiga lain yang lagi lah. menceritakan. Kalau menilai penulis kita, jangan Bapak persandingkan dengan Al-Quran. Sementara dalam kejadian itu orang ketiga yang menceritakan. Tunggu sebentar. Ini sudah banyak orang. Ketika Yohanes berkata, akulah Alfa dan Omega, kenapa jadi kalau bisa itu dibagi dua aja ya, bagi dua di sini ya. Kalau mau yang serius, bagi dua. Jadi ada room lain di sini. Itu ada ruang H2H, VIP. Ada Pak Pras juga di sini ya. Terus ada Pak Ginting. Kamar janda sono. Belakang. Bagi dua. Ayo, Jelayani nih sama Bang Dewa di kamar janda. Pak, Pak Satri Anjil. Saya boleh Rame, Pak. Di dalam Alkitab itu sering mengatakan Sebentar. Dari apa? Dari jelas. Tunggu sebentar. Dari Pak Ginting, Pak Haryo. Ya. Itu kalau mau pisahkan diri, mendingan kita itu jadi supaya nggak tunggu-tungguan gitu. Mau nggak? Ya boleh Bang. Ya, yang mau ke ruang H2H Pak siapa? Coba. Gua. Saya sih sama Bang Ramana kalau bisa, sama Bang Ramana. Oke, Pak Ramana mau itu ke ruang itu H2H. Halo. Saya dengan Satria Injil gimana? Boleh Pak, itu di VIP aja, Pak Dani. Boleh itu? Kalau Satria Injil itu Kusnadi kah? Iya. Iya, Kusnadi diajak dialog. Dalang sama wayang sama itu. Ini kenapa roomnya harus pakai kelas-kelas ya? Bukan sama Kusnadi sama si sudah buta. Begini, sorry. Soalnya kan banyak, jadi kan yang kan gak enak kesini kan, jadi lebih baik dibagi saja gitu. Takut yang lain tuh nggak ngerasa dapat kesempatan gitu. Ini beli tiket lah ini, pakai room-roomnya. Iya. Bang Kusnadi gimana? Satria Injil gimana? Kita di mana? Siap aja. Di rumah mana kita? Di rumah mana kita? H2H boleh? H2H Bang Dewa, kita di Bang Dewa siapa yang kita ini Bang Dewa? Saya ikut dong, tapi yang roomnya ada bisa karaokean. Boleh. Saya juga mau tuh. Saya suka nyanyi masalahnya. Bang Kusnadi, kita di roomnya H2H. Gimana? Cara masuknya lewat mana sih? Di ada kotak itu, ada bacaan. Oke. Oh, di situ ada apa kepanjangannya tuh Bang? H2H. Ya, Oke, saya tunggu. Ya. Ya, saya tunggu ya. Pak Dani, H2H ya. Iya. Mending suruh sendiri aja dia di situ sendirian, suruh ngobrol sendiri. Ya, Bapak, saya ladeni. Enggak. Pak Kusnadi ini bagus logikanya ini. Bagus ininya, bagus ininya. Ya. Ada lagi Kristen nggak di sini? Banyak sekali sini. Sama gua yuk, di mana yuk? Nah itu tuh, yang sama Pak Imanes. Iya, betul. Ada nggak? Kalau boleh, kalau ada boleh nanya nggak? Langsung Pak Kusnadi sudah ke sana? Sudah belum? Sudah nggak ada. Oke, itu. Udah. Pak Dani juga sudah ya? Yang mau sama Giting Kristen kan? Pak Dani belum jalan. Udah, Pak Dani udah jalan. Saya kemana nih? Ke rumah mana? Ginting. Bang Ramana ini foto covernya ini luar biasa ada. Tunggu apa? Pak Haryo mau di sini atau sama Pak Ginting atau? Halo, Pak Haryo. Ya lewat. Pak Haryo Kristen. Pak Munir. Ya. Saya tersinggung ya, setiap lihat gambarnya Pak Munir, saya rasa macam diketawain gitu. Jangan gitu. Pesan kamu saja itu, Bang. Pak Haryo mana Pak Haryo? Itu jangan salah, itu menertawakan saya loh Pak.
Saya terawakan saya. Saya soalnya Itu tanda ngeliatnya ke sayang. saya. Ya, Soalnya di- ngeliatnya ke Mana-mana. saya. Itu Nunjuknya tanda sayang. itu ngelihatnya ke saya, Pak. Coba aja lihat ke sini. aku jadi pendengar aja ya. Jadi Oke. Enggak pakai tinggi ya Pak Ginting ya. Iya, Kristen Pak. Kristen Ya, saya. jadi Saya boleh nanya nggak ini? Iya, boleh Pak, silakan Pak. Dalam kejadian itu yang nulis siapa itu? Yang menceritakan siapa itu? Yang menciptakan, Yang menceritakan. yang kejadian ya. Ya, Setahu saya Nabi Pak. yang apa nantinya? Saya nggak hafal nih Nabi apa. Nah, dalam narasi yang dituliskan dalam kejadian itu siapa penulisnya? Kan katanya Musa, penulis kitab kejadian dan ulangan itu kan Musa kan? Iya, coba diiyakan aja. Ya. Allah. Maka dikatakan kalimatullah. Makanya Nabi Isa. Nah, sementara perantaranya Allah kepada Nabi Isa ataupun kepada Yesus, kenapa kita harus menyembah kepada perantara? Itu pertanyaan saya. Silakan Bang Kusnadi, bagaimana tanggapan Anda? Ya, pertanyaan saya itu beginilah gampangnya. Apakah Allah pernah mengatakan bahwa seorang malaikat boleh mengaku dirinya bernama Allah? Nanti kita jawab bentar. Jawab dulu pertanyaan saya, baru Anda bertanya. Supaya kita lebih profesional, lebih teratur dan terarah. Jawab dulu pertanyaan saya tadi. Oke? Nanti saya Pertanyaannya jawab gimana? juga. To the point aja, to the point. Oke. Apakah manusia diperintahkan oleh Allah untuk menyembah perantara? Sekarang Silakan jawab. yang gini, pertanyaannya, jawabannya gitu ya. Allah tidak menyuruh memang untuk menyembah kepada perantara. Tetapi Allah pun tidak pernah mengizinkan seorang perantara untuk mengaku dirinya Allah. Oke, benar itu. Ya kan? Kalau Benar. sekarang begini, kalau setiap malaikat, ya, bukan hanya malaikat Jibril, terus dia mengatakan bahwa akulah Allah, maka kacau kalau gitu. Benar itu. Itu artinya sama aja dengan mencatut. Karena Allah Pak, sendiri tidak pernah mengizinkan. Gini, saya hambat dulu saya. Pak, malaikat itu dalam pemikirannya bukan seperti pikiran Bapak. Tugas malaikat itu tidak ada hawa nafsu, Pak. Malaikat itu apa A yang diperintah oleh Allah, A yang dikerjakan, B yang diperintah oleh Allah, B yang dikerjakan. Bukan seperti manusia yang ada free will, ada kehendak. Jadi kan jangan Bapak samakan manusia dengan malaikat. Malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan firman itu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat itu yang disampaikan kepada manusianya. Malaikat nggak ada free will, Pak. Jangan samakan dengan manusia. Paham Pak ya? Jadi dalam pemahaman Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui, ingat itu Pak ya, melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bukan adanya, dia nggak pernah ada free will, Pak. Dia nggak ada nafsu. Nah, jadi itu yang Bapak pahami. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan. Betul. Apa hanya karena gini, pertanyaan saya, apakah karena malaikat itu tidak punya free will atau tidak punya nafsu, kemudian dia boleh mengaku Allah karena gitu? dia diperintah oleh Allah, ya beginilah, sampaikan firmanku kepada nabiku. Ini katakan. Itu. Oke. Ya.
Sekarang Jadi kalau tunjukkan Bapak perintah Allah samakan malaikat itu dengan perintah Allah manusia, yang mana kepada malaikat Jibril suruh dia mengatakan bahwa akulah Allah. ya perintah itu disampaikan itu. Ini innani anallaha, katakan kepada apa, ceritakan kepada Nabi Muhammad, ini yang aku katakan. Sudah selesai. Ya ini kan pengakuan sepihak. Lo kan Pengakuan dari sepihak, Allah makanya sendiri Pak, tugas-tugas malaikat Jibril, tugas-tugas malaikat itu dalam Islam itu ada Pak, ada malaikat rahmah, ada malaikat pemberi rezeki, ada malaikat penjaga neraka, ada malaikat penjaga surga. Nah, tugas-tugas malaikat itu sesuai dengan apa namanya dengan yang diperintah Allah, dan mereka tidak pernah melawan sedikit pun, tidak pernah punya kehendak free will. Itu yang Oke, Bapak itu pahami. ya. Oke, kembali ke topik aja ya gitu. Pak Dhani bagaimana? Sudah nyambung tadi yang dibilang? Saya nyambung sekali karena saya sudah paham apa yang dimaksudkan. Mungkin udah paham itu malaikat itu paham. apa, udah paham. Jadi Kusnadi itu akan berkata, apakah ada keterangan bahwasanya malaikat mengaku dirinya Allah itu kan di dalam ayat mengatakan fa'buduni, maka sembahlah aku. Kan begitu di dalam ayat Yasin itu, surah Yasin. Ya. Fa'buduni hadza siratum mustaqim. Yang sementara Pak Kusnadi berpikiran yang mengucapkan itu kan malaikat Jibril. Ya. Kenapa malaikat Jibril mengatakan fa'buduni hadza siratum mustaqim, sembahlah aku. Kan begitu ya Pak Kusnadi ya? Iya. Bagaimana? Saya sudah paham itu. Kan jadi gini, penjelasan pertanyaan saya gini. Bentar dulu, saya sudah paham. Kita sudah kenal lama. Saya katakan, malaikat itu hanya penyampai. Belum tahu itu sifat malaikat apa aja itu enggak tahu mungkin dia tuh. Gantian ya. Ini cuma pura-pura itu. Oke, gantian Pak Dhani ya. Ya silakan. Nah, sekarang gini. Bagaimana Anda bisa memastikan kalau tidak ada konfirmasi dari Allah itu sendiri? Karena itu hanya merupakan pengakuan sepihak. Pak, dalam ini gini, ada dalam Sebentar Bang Emil. Mohon maaf ya Bang Emil ya. Saya sangat paham sekali yang dimaksudkan oleh Pak Kusnadi ini. Ini udah berulang kali saya jelaskan. Sekali malaikat tidak mengkonfirmasi ini dari Allah, sekali lagi ya, walaupun tidak ada konfirmasi ayat yang menerangkan ini dari Allah, ada hakikatnya secara mutlak. Sekali lagi, secara mutlak apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan difirmankan di dalam Al-Quran itu semuanya merupakan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Jadi tidak perlu kami mencari klarifikasi bagaimana konfirmasinya, apakah malaikat konfirmasi dengan Allah, nggak perlu lagi. Kita manusia yang berpikir, untuk apa Allah berikan akal kepada manusia untuk berpikir? Makanya Allah katakan afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Mana akal kita? Kalau kita masih menuntut konfirmasi malaikat dengan Allah. Coba silakan. Justru karena saya adalah makhluk berpikir, saya butuh satu aja konfirmasi bahwa Pak Sastri Anjil, kan sudah saya bilang tadi. Kang Emil, boleh saya ini Kang, tolong dihargai kalau ada yang berbicara. Maaf ya, demi kenyamanan. Biarin aja biar selesai bicara. Biar kita terima apa pernyataannya. Dibiasakan Kang ya, punten. Biar enak Kang, punten biar enak. Ya, Pak Dhani udah panjang lebar, kita nggak adil kalau tiba-tiba dipotong. Dilanjut Kang Kusnadi, silakan. Ya, kalau kita melihat ya berkaca kepada kitab Yahudi, artinya baik Kristen maupun agama Yahudi, ya itu menulis kitab yang sama seperti itu, dan tidak ada suatu konfirmasi dari pencipta yang memperbolehkan seorang malaikat untuk mengaku dirinya Allah. Karena setiap kali yang berbicara itu tentu harus Allah itu sendiri. Nah, kalau ada satu konfirmasi aja, saya bisa menerima penjelasan dari Pak Dhani. Tapi ini tidak ada satu pun loh konfirmasi dari Allah. Malah apa yang disampaikan di tahap 14 ini sangat berbeda dengan apa yang ditulis di dalam Taurat Musa. Karena di dalam Taurat Musa,
Itu yang berbicara itu adalah malaikat Tuhan. Yang diyakini itu adalah bukan malaikat, tetapi itu adalah teofani. Makanya dia mengaku, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi tidak kontradiksi seperti ini. Kalau kontradiksi seperti ini, kemudian dengan alasan bahwa malaikat itu tidak punya nafsu, itu tidak bisa menjawab. Karena kita harus yakini bahwa di dalam alam gaib ini tidak hanya malaikat yang berkeliaran, tetapi ada roh-roh jahat yang boleh berdusta, yang boleh mengaku apapun yang mana Tuhan tidak larang. Kenapa Tuhan tidak larang? Karena buktinya bahwa iblis pun menipu Adam itu di hadapan Tuhan sendiri. Karena mereka pada saat itu masih ada di sorga. Jadi kenapa kita sebagai orang yang berpikir tidak menguji dulu ini? Apakah ini ada konfirmasi dari pencipta atau tidak? Kalau hanya pengakuan sepihak, kalau saya sebagai orang berpikir, saya tentu akan berpikir 1000 kali gitu Pak Dhani. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, makanya Anda saya paham akan mengarahkan kepada bahwasanya yang di Gua Hira itu adalah iblis. Saya paham itu udah kenal lama. Jadi kenapa umat Islam mengatakan itu adalah malaikat dari Allah di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu langsung ke Sidratul Muntaha, paham? Ya. Itu langsung dan dia hanya dibatasi dengan hijab dan tidak ada Allah mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu adalah siluman ataupun iblis. Adakah ayat yang mengatakan kalau yang turun di Gua Hira itu iblis? Bisakah Anda berpikir? Silakan ditanggapi. Oke. Mengapa harus ada keharusan bahwa Tuhan mengatakan bahwa itu adalah iblis? Karena buktinya pada waktu Adam dicobai oleh iblis, Tuhan juga diam aja kok. Dia tidak mencegah, tidak melarang, tidak intervensi apapun. Itu keputusan dari Adam sendiri. Kalau Adam diberi keputusan bebas untuk percaya, mengapa kita juga tidak diberi kebebasan yang sama? Kalau sekarang disajikan, ada pengakuan sesosok makhluk yang mengaku dirinya Allah dan minta disembah, ya tentu kita harus minta konfirmasi dong. Karena ini harusnya kita berpikir, apakah ini pencatutan nama atau bukan? Karena tidak pernah di dalam sepanjang sejarah, maupun di dalam kitab Yahudi, Allah pernah melakukan seperti ini kepada malaikat. Dan di dalam sejarah penciptaan, sampai munculnya Quran di tahun 600, tidak pernah ada satu peristiwa malaikat yang mengaku dirinya Allah. Dan tidak ada suatu konfirmasi dari Allah yang mengizinkan malaikat manapun untuk mencatut nama dirinya untuk mengatakan bahwa akulah Allah. Tidak pernah ada. Tapi kenapa tiba-tiba muncul di tahun 600 sesudah Masehi, yang mana itu kurang lebih sekitar hampir 6.000 tahun sesudah penciptaan, baru muncul ada pengakuan yang mengatakan ini malaikat mengaku Allah dan minta disembah. Kemudian dengan alasan, oh ini bukan perkataan dia, tapi perkataan daripada Allah. Lah Allahnya sendiri diam aja kok, nggak ada konfirmasi. Bagaimana kita bisa menerima itu? Silakan Pak Dhani. Boleh saya ya. Boleh. Lanjut. Oke, ini dari awal Anda selalu berbicara tentang konfirmasi penyampaian malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu jelas. Makanya saya katakan konfirmasi itu terjadi di saat Sidratul Muntaha. Itu salah satu konfirmasi Rasulullah SAW kepada Tuhannya, kepada Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Oke, itu langsung. Jadi tidak ada lagi perantara. Itulah langsungnya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun ditabiri oleh pembatas, itu tidak ada perantara. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah langsung seperti itu, apabila ada kesalahan, sekali lagi, apabila ada kesalahan penerimaan dari Rasulullah tentang malaikat Jibril itu dikatakan iblis, sudah pasti Sang Pencipta kepada utusannya akan menyampaikannya. Sudah pasti, Pak.
Itu logika saja. Kita nggak usah banyak-banyak kita berasumsi untuk mengarahkan kepada tentang konfirmasi tadi. Ini sudah jelas konfirmasi. Memang kita akui, saya katakan sekali lagi, di saat Allah menyampaikan langsung kepada Nabi Isa, ia tidak pakai perantara. Malaikat, ya maksudnya tidak melalui perantara malaikat, tetapi langsung kepada perantara yang melalui Nabi Isa. Itu oke, kita akui juga, kita bahas itu. Tetapi bukan berarti Tuhan mengizinkan hambanya untuk menyembah perantara. Kami umat Islam juga tidak menyembah yang namanya malaikat. Kami tidak menyembah selain daripada Allah. Maka Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allah dan seterusnya lah ya. Nah, intinya apa? Dari apa yang saya jelaskan ini, yang saya paparkan, bahwasannya malaikat itu hanya penyampai lidah. Contoh logika analoginya. Saya kepada anak saya. Nak, sampaikan kepada teman Anda. Kalau ingin berjalan, jangan lupa mengucapkan nama Dani. Anak saya mengatakan, wahai temanku, jangan lupa mengucapkan, kalau kamu mau berjalan, jangan lupa mengucapkan kata Dani. Nah, apakah anak saya yang berkata itu, betul dia berkata, apakah dia ini perantara atau langsung? Logika. Itu analoginya. Kalau yang berkata, sembahlah Dani, atau begini bahasa lebih kerennya lagi, lebih spesifik. Nah, bilangkan kepada teman kamu, sembahlah aku. Nah, ini contoh aja nih, ini contoh ya, bukan jangan dianutkan benar. Sembahlah aku. Maksud di sini kan aku ini kan bapaknya. Anak menyampai kepada temannya, wahai temanku, sembahlah aku. Kan begitu. Dan analogi Anda mengatakan bahwasanya temannya tadi akan menyembah anak saya, bukan. Kenapa? Dasarnya apa? Lihat kembali kepada ayat yang lain. Apa ayatnya? Allah. Qul huwallahu ahad. Hanya Allah yang satu. Sementara anak bukan Allah. Siapa Allahnya? Ini bapaknya. Jadi kami tidak perlu konfirmasi lagi. Kenapa mesti konfirmasi? Kalau kita konfirmasi berarti kita meragukan utusan Allah. Berarti kita sudah ada keraguan di dalam hati kita. Orang yang mencari konfirmasi itu ada keraguan. Kalau orang yang tidak ragu tidak ada konfirmasi. Contoh lagi analoginya. Zaman dahulu, ini di daerah saya lah ya, mungkin di seluruh dunia, di seluruh Indonesia barangkali. Zaman dahulu orang tua kita, kakek-kakek kita, waktu berjual tanah, ini fakta ya, ini fakta dan realita. Cukup dengan salam saja dia jual tanah. Ini tanah ini saya jual, ini patok ke patok udah. Tidak ada tuntut menuntut. Kalau zaman sekarang harus mempunyai data. Bahkan data itu pun bisa dimanipulasi. Nah, inilah orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan, ini yang bermasalah. Sekalipun dikasih aturan, dia tetap mencari bukti. Tidak berpegang kepada amanah. Nah, kalau orang yang sudah dia amanah ini memiliki sifat kedustaan di hatinya, memiliki sifat mensteria di dalam jiwanya. Ngerti kan mensteria? Niat jahat. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, dalam hadis juga mengatakan apa? Innamal segala sesuatu kulu syait lupa saya sampai. Setiap sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Makanya saya ingin tanya, apakah Pak Kusnadi yang terhormat ini niatnya apa dulu? Bertanya niatnya apa? Menanyakan tentang konfirmasi tersebut. Apa niatnya? Kalau niatnya lurus, baik, hasilnya baik. Tapi niatnya jelek, mensteria yang jelek. Bisa yang makan Purnama Raya salah lalunya. Aduh. Ini pasal Ibnu itu, pasal Ibnu. Enggak. Oke. Silakan tanggapi Pak Kusnadi. Oke. Yang pertama,
Saya tidak ada niat untuk itu. Tetapi yang saya pakai logika sederhana aja, bahwa sesuatu yang sepihak itu tentu harus ada konfirmasi. Tapi bagaimana kalau dikatakan bahwa itu kalau konfirmasi itu harusnya Allah sendiri memberitahu kepada umatnya. Ya tidak ada keharusan bagi Allah untuk memberitahu bahwa ini adalah benar malaikat atau bukan. Tidak ada keharusan. Karena tidak ada ayat yang mengatakan bahwa dia akan memberitahu. Ya kalau harus memberitahu ya sama aja dengan artinya nggak usahlah ciptain iblis kalau begitu. Justru adanya iblis adalah untuk menguji. Silahkan pilih gitu, mau yang ini atau yang ini gitu kan. Ya kalau dikasih tahu sama aja dengan bohong. Pilih aja ini, yang ini jangan nggak usah, ini iblis gitu ya. Ya itu sama aja, itu permainan anak-anak lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pak berbicara tentang Isra Mi'raj, ya mohon maaf saya katakan bahwa Isra Mi'raj itu siapa yang menyampaikan? Apakah Allah sendiri menyampaikan? Kan tidak. Tetapi itu disampaikan justru oleh malaikat Jibril itu sendiri. Jadi lagi-lagi itu dari sepihak gitu Pak. Jadi kalau memang ini tidak ada konfirmasi satu kali pun, kalau Pak Dhani tidak bisa menyampaikan ada satu konfirmasi satu pun, ya sudah saya akhiri, ya udah berarti memang tidak ada konfirmasi. Artinya itu sisanya itu adalah bagian daripada iman kita. Ya silahkan, saya tidak mengganggu. Itu kan kita hanya sampai titik sinilah kita berakal untuk berakal sehat memikirkan itu gitu Pak. Ya, Oke, terima kasih. Boleh saya sebut aja? Silakan. Ya, begini ya, apa namanya? Jadi Pak Kusnadi ini mempermasalahkan tentang konfirmasi dari suatu pernyataan, keterangan, gitu kan? Ya, kalau begitu Pak, itu standar itu harus itu loh Pak, harus adil gitu. Jadi kalau Pak mempermasalahkan itu tidak ada pengakuan atau pembuktian dari pihak lain, ya berarti jangan cuma dipakai untuk pada pada Quran saja gitu, pada keterangan dari Quran. Di Bible sendiri juga itu harus diterapkan standar yang sama. Pertanyaannya gitu kan, siapa yang mengkonfirmasi kalau Paulus itu menerima wahyu selain dari apa yang ditulis Paulus? Siapa yang bisa mengkonfirmasi? Coba gitu. Jadi ini supaya even buat pendengar lain juga supaya tahu gitu. Jadi yang namanya keimanan itu adalah keyakinan yang tidak perlu pembuktian. Tapi kita bisa mempelajari apa yang dituliskan, dari keterangan itu kita bisa teliti gitu, dan kita nanti bisa mengukur. Tapi alat ukurnya itu apa? Itu dulu yang harus dipakai. Alat ukurnya itu ya tentu saja itu ya dari saya pendekatan dari sastra, pendekatan dari ilmu pengetahuan, pendekatan dari sejarah. Itu alat ukurnya. Gitu. Ya Pak Kusnadi ya. Jadi kalau kita di sini sepakat untuk tidak sepakat gitu. Tapi saya takut ini yang lain tuh takutnya ini kayak semacam ini terpola gitu dengan standar yang seolah-olah tuh cuman Islam saja tuh yang nggak bisa seperti itu. Pak Kusnadi juga kalau pakai standar yang Pak Kusnadi pakai kepada Bible, Pak Kusnadi juga harus terima gitu supaya seimbang ya. Oke gitu ya Pak Dhani. Sorry. Lanjut. Oke, saya tambahkan lagi ya Pak Kusnadi ya. Tadi kan sudah kita bicarakan konfirmasi itu melalui salah satunya di antaranya adalah di saat asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya ya. Itulah Isra dan Mi'raj, itulah merupakan konfirmasi seorang rasul kepada Tuhannya, kepada Sang Khalik tentang apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kalau Anda katakan itu cerita malaikat Jibril, bukan. Itu langsung. Bukan cerita malaikat Jibril. Isra dan Mi'raj itu bukan cerita malaikat Jibril, wahai Kusnadi. Ya, tolong dipahami, itu bukan cerita dari malaikat Jibril. Itu cerita langsung Allah kepada hambanya yang bernama Muhammad SAW sebagai
utusannya. Jadi kalau Anda katakan itu cerita dari malaikat Jibril itu pembohong dan pendusta, bisa dipahami? Halo, Pak Kusnadi. Oke. Saya tanya ya, Pak Dani. Siapa yang menyampaikan itu Isra Mi'raj itu kepada Muhammad? Oke. Yang menyampaikan Isra dan Mi'raj itu langsung Allah kepada Nabi Muhammad melalui tabir. Itu ada ayatnya. Berarti tidak memakai perantara lagi. Sekali lagi saya tegaskan, ini penegasan. Saat Isra dan Mi'raj itu langsung tanpa perantara. Makanya dikatakan perintah sholat itu tanpa perantara. Oke? Bisa dipahami? Tanpa perantara malaikat Jibril. Berarti kalau begitu sudah kontradiksi. Katanya Allah itu tidak mungkin berhubungan dengan manusia. Selalu lewat perantara. Tadi Pak Dani bilang gitu di awal, di grup yang lain. Sebelah ya. Tapi sekarang langsung katanya. Nah, apa nggak kontradiksi dengan ucapan Bapak sendiri? Oke. Makanya satu-satunya ya yang sampai ke Sidratul Muntaha yaitu Nabi Muhammad. Kedua, sekali lagi, manusia yang tidak memiliki perantara yaitu Nabi Isa. Saya kan juga menyampaikan tadi, Nabi Isa tidak ada perantara malaikat. Dengar nggak yang saya ucapkan tadi? Coba direkam, diputarkan kembali. Tidak ada perantara malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Isa. Tidak ada. Itu langsung. Makanya dikatakanlah Nabi Isa itu adalah kalimatullah. Oke? Oke. Jadi kalau begitu, artinya Pak Dani mengkonfirmasi bahwa Allah itu ternyata bisa berfirman tanpa melalui Jibril. Saya catat itu loh, Pak. Bisa. Benar. Makanya Berarti, makanya dikatakanlah mendapat gelar Nabi Isa itu adalah kalimatullah. enggak, ini tidak berkaitan dengan Nabi Isa. Ini bicara tentang Isra Mi'raj. Berarti Allah berbicara kepada Muhammad tanpa melalui perantara lagi. Apa saya bisa catat nggak, Pak? Silakan dicatat, Pak. Oke, jadi berarti di sini bahwa Allah bisa langsung berbicara kepada Muhammad Tapi tanpa melalui ada hijabnya, ada pakai ada hijab. Oke lah, apapun ada hijab atau apapun, berarti dia bisa berbicara langsung. Berarti di sini yang dimaksud dengan firman Allah yang dikatakan oleh Al-Quran itu sebenarnya malaikat Jibril atau Tuhan juga bisa berbicara langsung. Kalau dia bisa berbicara langsung, kenapa tidak mengkonfirmasi bahwa malaikat Jibril boleh mengaku dirinya Allah? Pak, gini, saya dari tadi tapi saya paham ini. Pak, dalam pemahaman Bapak sebagai orang Kristen, iblis punya malaikat, ya kan? Ya. Nah, betul kan? Iblis punya malaikat kan? Iblis, malaikat Mikail berperang dengan iblis dan malaikat-malaikatnya, kan? Begitu kan? Dalam pemahaman Bapak? Ya kan? Apa relevansinya dengan pembahasan ini? Makanya gini, makanya bedakan Pak, dalam Islam, gini ya, dalam Islam malaikat itu tidak ada free will. Setiap malaikat yang turun dari langit yang kepada Nabi Muhammad itu atas perintah, bukan malaikat sendiri yang turun. Paham itu Pak ya? Jadi ada saya baru dia turun. Maksudnya malaikat itu adalah robot gitu. Memang Pak, malaikat itu kan dibilang malaikat itu tidak ada free will Pak. Memang itu khusus tujuannya diciptakan. Iya, saya boleh nggak makanya setiap apa dia turun dari langit, Pak, kalau malaikat itu memang ditujukan Pak sama dengan kalau manusia. Kalau manusia ada kehendak, ada free will, tapi malaikat tidak. Setiap dia turunkan dari langit ke bumi itu atas perintah, bukan dia langsung turun ke bumi, bukan. Itu yang harus Bapak pahami. Makanya saya bilang tadi, jangan samakan kalau dalam Kristen, iblis pun punya malaikat. Nah, kan seperti Bapak bilang tadi, dalam gaib, malaikat bisa bercampur dengan iblis. Pak, jangan samakan Pak. Kalau dalam pemahaman Kristen, iblis bisa menjadi, malaikat bisa jadi iblis. Oke Pak ya?
Itu yang Bapak harus pahami. Dari tadi saya bilang. Sementara dalam Islam, malaikat itu tugasnya khususnya itu hanya satu. Menaati perintah Allah, apa yang Allah perintahkan. Turun kata-kata Allah kepada malaikat. Sampaikan ini kepada Jibril. Turun dia ke bumi. Paham Pak ya? Bukan langsung turun dia ke bumi tanpa ada perintah. Tidak. Dia cabut nyawa manusia atas perintah Allah. Lah, ini cabut nyawanya. Sana. Jadi turunnya itu atas perintah Allah. Dia nggak punya kehendak. Jangan samakan dengan Bapak yang ada iblis seperti punya malaikat. Malaikat Mikail berperang dengan iblis yang bersama malaikat. Jangan samakan. Dalam pemahaman Islam, malaikat itu adalah sesuatu yang suci. Malaikat tidak bisa berubah jadi iblis. Udah paham, Pak? Nah, cukup jelas itu Bang Satriadi. Ya, saya sih melihat bahwa berarti memang berbeda ya. Artinya Nah, makanya jangan samakan, saya bilang tadi, jangan samakan. Ya, memang Pak, malaikat itu tugasnya itu cuma perintah Allah ini gini gitu itu aja. Melayani perintah Allah. Melayani perintah Allah itu aja. Enggak sama dengan pemahaman Bapak orang Kristen. Iblis pun punya malaikat. Udah saya bilang tadi, apapun makanya malaikat dalam pemahaman Islam dia tidak punya kehendak, dia tidak punya free will, dia turun dari langit. Nih, hai malaikat, kata firman Allah berfirman kepada malaikat, sampaikan ini kepada Nabi Muhammad. Turun dia, bukan dia turun langsung, bukan. Jadi jangan samakan Pak. Oke Pak, kalau Bapak belum paham, mungkin Bapak yang ini, yang apa namanya IQ. Bapak yang enggak ini. Tapi kalau dalam pemahaman Islam begitu, jangan samakan antara malaikat yang ada Theophany, ada Giovanni, atau Sipani. Dalam Islam itu cuma satu Pak, malaikat Allah. Udah selesai. Enggak ada cerita lagi. Kenapa tidak konsisten? Kok tidak konsisten? Apa tidak konsisten? Oke, saya jelasin ketidak konsistennya. Tadi kan dikatakan bahwa malaikat itu saya tanda petik sebagai robot-robotnya Allah lah ya. Ya, betul. Karena robot katakan boleh juga robot-robotnya Allah boleh juga, silakan. Tetapi yang sayangnya ya, robot ini kok diperbolehkan mengaku dirinya Allah. Gitu. Karena itu perintah Allah, Pak. Gini, oh malaikat sampaikan ini kepada Nabi Muhammad, ini sampaikan. Nah, karena malaikat ini tidak punya kehendak, punya free will, apa yang disampaikan difirmankan Allah kepadanya itu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kami Islam punya keyakinan apapun yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu firman Allah, itu keimanan kami, keyakinan kami. Karena dalam keimanan kami malaikat itu tidak akan mungkin untuk menipu atau mengecoh sebab dia tidak punya kehendak punya free will. Boleh saya pakai pendekatan lain? Boleh Pak Kusnadi? Boleh. Ya. Jadi maunya Pak Kusnadi ini begitu Jibril alaihissalam itu mewahyukan wahyu itu harus sesuai dengan nalarnya Kusnadi. Nah, apa ya, itu? Ya betul. Itu yaitu itu jadi satu Jibril alaihissalam itu langsung saat mewahyukan itu langsung menuliskan kata-kata itu seperti yang Kusnadi mau. Seperti misalnya ya, saya nggak bilang Pak Kusnadi bilang begini ya. Jadi ini adalah wahyu dari Allah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah yang berisi 1 gitu. Nggak begitu Pak. Itu jadi namanya kalau dari apapun itu yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan dan sudah bentuknya itu sudah fix gitu. Buktinya apa gitu? Sekarang di Quran sendiri itu adalah suatu keajaiban linguistik. Ya, kalau dibandingkan dengan Bible itu acak-acakan sekali gitu. Ada banyak sekali kesalahan sejarah. Banyak sekali itu hal-hal yang dicap porno.
apalagi misalnya ada sekali tuh yang apa yang nggak mungkin itu mengisahkan kalau itu adalah kejadian yang sebenarnya itu kita bisa uji Pak. Makanya tadi kan saya tawarkan kita mengukurnya itu pakai apa gitu, apa mau pakai ilmu pengetahuan, apa mau pakai ya apa mau pakai sejarah, apa mau pakai linguistiknya gitu. Itu Pak yang kita mau, daripada kita di sini mengeladeni asumsinya Pak Kusnadi gitu. Iya, bagaimana Pak? Kalau gitu bagaimana Pak? Boleh nggak? Iya, saya kira itu bukan logika saya. Saya kira logika umum lah. Iya, Misalnya betul. sekarang Bapak ya. Betul. Saya jelasin dulu ya, kasih waktu Common saya. sense. Kalau ada seseorang yang mengaku sebagai utusan Jokowi, terus datang kepada Bapak, ini saya mau kasih hadiah mobil Kijang, tetapi ini tolong bayar pajaknya dibayarin dulu, cukup 10 juta. Ya tentu sebagai kita pakai yang logika, tentu nggak bisa terima begitu saja. Kita akan minta konfirmasi kepada mungkin ke istana untuk mengatakan benar nggak dia Pak, jangan samakan. Gini, jangan samakan. Nah, begini ya. Biar dulu bang. Ya. Jadi maksud saya bahwa ini logika umum gitu, bahwa seseorang yang datang, apapun itu manusia ataupun makhluk apapun, saya butuh konfirmasi kok. Konfirmasi dari mana? Bisa dari Allahnya langsung, bisa daripada peristiwa-peristiwa sebelumnya sebagai konfirmasi. Ini kan logika umum, bukan logika saya. Iya, betul. Setuju Pak. Yang kedua, ketidakkonsistenan seperti tadi Pak Dhani katakan, bahwa tadinya dikatakan bahwa Allah itu tidak berhubungan langsung dengan manusia, tetapi dia mengutus perantara, malaikat. Tetapi ternyata di Isra Mi'raj dia berbeda lagi. Itu mukjizat Pak, itu mukjizat. Biar dulu. Oke lah, ya saya dikatakan mujizat ke atau apa ke, mimpi ke, penglihatan ke, itu urusan kedua ya. Tetapi bahwa di sini tidak memakai perantara. Iya. Oh seandainya ya, malaikat itu jadi robotnya Allah seperti pemahaman bapak-bapak, ya tinggal katakan sembahlah Allah, jangan katakan sembahlah aku. Itu suatu penghujatan gitu ya. Meskipun dia sebagai robot, tidak pada tempatnya mengatakan sembahlah aku. Sembahlah Allah. Apa susahnya mengatakan sembahlah Allah? Jadi ini bisa-bisa terjadi pelintiran gitu. Pelintirannya begini. Makhluk itu minta disembah. Makhluk itu minta disembah, kemudian beralasan kepada kita bahwa lidah saya yang berkata gitu kan. Kalau ini tidak terjadi, penjelasan Bapak itu bisa saya terima. Pak, gini saya potong langsung aja nih. Pak, saya potong langsung ya. Abang, maaf. Pak, saya langsung potong ya. Pak, selagi Bapak menyamakan manusia itu malaikat dengan manusia, pemikiran Bapak begitu. Selagi Bapak samakan Tuhan dengan manusia, pemikiran Bapak begitu. Manusia malaikat itu sama dengan manusia, Pak. Enggak sama. Itu aja titiknya. Enggak sama, Pak. Jangan Bapak katakan, malaikat itu nanti akan berkilah, malaikat itu akan enggak. Karena Pak, tugas-tugas malaikat itu telah ada satu persatu. Nah, iya itu sudah sampaikan itu. Ya. Kayaknya itu. Begini, udah sorry. Jadi tadi kan saya tawarkan sama Pak Kus ya, itu kita pakai standar. Standar itu apa? Standar itu yang bisa digunakan yang terlepas dari subjektivitas. Kalau Pak Kusnadi bilang di poin pertama itu, saya juga bisa melakukan itu pada misalnya bagaimana kita mau menguji kebenaran yang epistola Paulus itu. Bagaimana caranya? Dia bilang dia bertemu cahaya itu. Cahaya itu apa? Di situ bilang nggak? Kalau cahaya itu cahaya, aku adalah Yesus, aku datang dalam bentuk cahaya putih, aku sudah disalib gitu. Kan bisa saja Pak gitu. Jadi saya minta itu ya buat Pak Kusnadi, kita ini saya anggap Pak Kusnadi itu orang yang berwawasan dan jujur secara akademik, jujur secara intelektual gitu. Ya, jadi kalau mau pakai itu, saya pikir nggak perlu gitu Pak. Jadi kita langsung saja ke poin aja. Intinya tuh mau bahas ayat berapa. Kalau tadi sudah yang tadi seperti itu Pak, itu nggak akan habis-habisnya Pak. Bagaimana Pak?
Oke, ya Contoh, saya kira contoh sudah gini, ada saya sambung kesalahan dulu. lagi Nggak, ya. tunggu, saya sambung dulu. Bentar, Bang Sadi. Saya sambung dulu. Paulus bertemu dengan yang mengatakan dia melihat Yesus dalam Kisah Para Rasul 97 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Apakah ada konfirmasi dari Yesus? Oke, jadi kita lain topik ya. Kalau Ya, kita bukan, lain itu sama, topik, enggak, maksudnya karena gini, kalau dalam pemahaman Anda Yesus itu Tuhan dan Paulus itu adalah rasul utusan. Nah, ketika Paulus bertemu dengan Yesus yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 9, saya tanya di mana konfirmasi Yesus? Anda kan tadi minta konfirmasi dari Allah. Nah, sekarang saya tanya di mana konfirmasi Yesus? Oke, kalau gitu saya bahas mengenai Paulus ya. Yang itu kita tinggalkan aja ya. Kalau enggak selesai-selesai ya kan. Ya, silakan saya tunggu konfirmasi Yesus. Kalau di dalam Quran itu ya, ataupun di dalam Padani tahu banget kalau saya sering baca hadis juga. Malaikat itu pada waktu menyampaikan kepada Musa pun dia tidak pernah mengaku bahwa dirinya Jibril. Tidak ada. Tetapi pada waktu Yesus atau dikatakan cahaya yang datang kepada Paulus, itu ada pengakuan, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi butuh konfirmasi apa lagi? Karena Yesus itu Apakah sendiri. itu betul Yesus? Apakah itu betul Yesus? Itu kan Kisah Para Rasul itu kan bukan perkataan Yesus. Saya jelasin. Kisah Para Rasul itu kan cerita Lukas. Oke, saya jelasin dulu. Ya. Jadi pada waktu suara itu datang dalam cahaya kepada Paulus, itu teman-temannya Paulus yang mana itu adalah rombongan pembunuh lah gitu ya. Oke, lanjut. Masuk ke Damaskus untuk membunuh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus. Jadi pada waktu sebelum masuk itu mengalami sebuah peristiwa itu dan itu saksinya banyak karena teman-temannya Paulus. Betul. Oke, lanjut. Gitu ya. Lanjut. Nah, saksinya ada yang melihat sebagian, sebagian lagi ada yang mendengar suara itu. Nah, jadi konfirmasi dari teman-teman Paulus kita buka ya, kita share ya, kisah Para Rasul 97 dan 22 9 kita buka ya. Oke, Kisah Rasul berapa? 9 ayat 7. Dan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Oke. Terus apa yang mau ditanyakan? Nanti kita kira ini. Rasul. Oke, maaf Pak, sebentar ya, saya izin dulu nih Pak, ada telepon masuk ya Pak ya. Lanjut. Ya Pak ya. Tujuh. Kita buka. Jadi gini loh teman-teman, saya paham sekali arah yang akan dicapai oleh si Kusnadi. Dia akan mengerucutkan pemikiran kita bahwasanya yang di Gua Hira itu adalah iblis. Ya, itu makanya ya betul. Itu kita saya. Itu paham sekali kita kan. Ya, saya juga paham kok pada ini. Nah, gini. Kisah Para Rasul. Oke, sorry. Lanjut ya. Terus gimana Pak? Kisah Para Rasul, Rasul 29:7 ini, baca ini Bapak ya. Karena mereka memang mendengar suara itu. Oke? Karena mereka mendengar suara itu. Dalam dia berkata kepada tidak mereka dengar. Iya. Yang mana yang betul? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Yang satu yang tidak mendengar, yang satu mendengar. Kan saya tadi udah bilang, sebagian mendengar, sebagian jadi lagi. Lukas berbohong. Di mana berbohongnya? Lah kan yang penulis ini Lukas. Pewartanya kan Lukas. Ini pertanyaan saya, yang disebut itu satu orang atau lebih dari satu orang? Gini, kalau Lukas sebagai warta jurnalistik dalam ini, Lukas harus konfirmasi
Artinya ada ada pertentangan kontradiktif. Yang satu mendengar sementara, kecuali ada dua jurnalis baru kita bisa ini. Tapi dalam kitab ini, Kisah Para Rasul ini, penulisnya Lukas, satu-satunya Lukas. Nggak ada ini. Kalau dua jurnalis mungkin ada perbedaan. Yang satu gayanya begini, boleh. Tapi yang satu lagi gayanya begini. Tapi ini yang penulisnya Lukas. Terus apa masalahnya? Ada kontradiksi nggak di sini? Tidak ada kontradiksi, karena ini orangnya berbeda. Mereka yang mendengar dengan mereka yang tidak mendengar itu adalah berbeda. Loh, kok ya, berbeda kontradiksi? Ya iya, kalau sekarang bisa kita contoh di situ ada 10 orang. Ada 6 orang yang mendengar, ada 4 orang yang tidak mendengar. Dan Lukas mencatat apa adanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus saat dia menceritakan di Kisah Rasul 22 ayat 9 maupun di Kisah Rasul pasal 9. Dia mencatat apa adanya. Dan tulisan ini sudah dikonfirmasi. Kenapa? Karena pada saat tulisan ini ada, itu Paulus masih hidup. Orang-orang di situ masih hidup. Jadi kalau ini salah. Jadi ini bualan Paulus kepada Lukas. Bualan Paulus kepada Lukas. Bagaimana dikatakan bualan? Apa buktinya dia membual? Loh, katanya tadi satu tidak mendengar, yang satu mendengar, gimana sih ya? Gimana sih Bapak ini kayak nggak gini, ada suatu kejadian ya. Pak, dalam sebuah peristiwa, kalau kan saya bilang, saya pernah mengikuti jurnalistik ya. Kalau dalam sebuah peristiwa, ketika ada satu penulisnya, itu kalau ada kontradiksi itu tidak mungkin. Tapi ketika ada dua penulis jurnalisnya, ketika ada kontradiksi, itu wajar-wajar saja. Karena begini. Mungkin dari cara mereka melihat satu peristiwa itu berbeda, tapi ketika Lukas yang menulis ini ada kontradiksi, maka yang membenarkan ini yang apa namanya, yang saya bilang kalau Pandir itu gimana ya? Begini. Nah, tapi kalau dua penulis bolehlah. Ya. Kalau itu keinginan Bapak ya silakan, tetapi Lukas kan adanya. Jadi sebagian itu. orang ada yang sementara dalam ayat-ayat lain, dalam Markus, Yohanes, Matius, itu tidak pernah dikatakan kalau Yesus bertemu dengan Paulus. Oh, ini berarti lain lagi ceritanya soal Yesus. Nah, Bapak kan makanya saya sambung tadi. Bapak kan minta konfirmasi kepada kami. Nah, mengenai ada nggak dalam Yohanes, Markus, Lukas dan Matius ada konfirmasi kalau dia bertemu dengan Paulus? Kok mengapa harus Yohanes yang mengkonfirmasi? Yesus sendiri yang mengkonfirmasi. Gimana sih? Nah, Pak, dalam ayat ini, ini kan cuma bualan Paulus. Ini kan cuma ayat bualan Paulus, Lukas ini, anak buahnya Paulus, Lukas ini. Ya, kalau Bapak mengatakan bualan ya silakan, itu kan. Sementara dalam Yohanes tidak ada satupun pernyataan kalau Yesus bertemu dengan Paulus. Coba tadi dalam 4 Injil kanonik, ada nggak? Ada nggak pernyataan ini? Gantian ya. Silakan. Bapak harus tahu bahwa kisah Paulus ini itu terjadi setelah Yesus mati di salib. Ya. Terus. Jadi artinya jelas Paulus itu tidak ketemu secara fisik bersama Yesus. Malah Paulus jadi pembunuh kepada pengikut-pengikut Yesus. Oke, betul. Waktu Paulus kemudian dia masuk kota Damaskus, terus kemudian ada suara yang mengatakan, akulah Yesus. Nah, itu konfirmasi dari dia. Yesus, karena dia mengaku Yesus. Kan artinya langsung dia tidak diutus siapa lagi. Yesus sendiri yang datang kepada Paulus. Kenapa harus ada konfirmasi lagi? Iblis pun bisa menjadi terang, Pak. Jadi terang, iblis pun bisa menjadi terang iblis. Apakah tidak mungkin itu iblis? Saya selesaikan dulu ya penjelasannya. Ya, betul. Silakan. Saya tadi katakan saksi pertama adalah teman-teman Paulus. Ya. Saksi kedua adalah Ananias. Karena setelah peristiwa itu, Paulus itu tidak bisa melihat. Itu suatu mujizat tuh yang terjadi. Kemudian pada saat dia ketemu Ananias, karena diperintahkan oleh Yesus itu bahwa kamu harus datang ke kota itu dan menemui Ananias. Nah, kemudian Ananias juga
mendapat pemberitahuan dari Yesus, kamu harus menerima Paulus. Gimana? Ananias nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena dia tahu Yesus itu pembunuh. Dia lagi bawa rombongan untuk bunuh. Wah, itu namanya saya dibunuh. Ananias tidak mau, tetapi karena dikonfirmasi oleh Yesus sendiri, disuruh, akhirnya Ananias menerima. Dan ternyata setelah Paulus taat, Ananias taat, maka mujizat mata Paulus itu sembuh. Dan Hal itu gini, hal itu tidak konfirmasi. Hal itu tidak usah mengherankan. Konfirmasi. Hal itu tidak usah Saksinya mengherankan. banyak itu. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Boleh, iblis memang menyamar sebagai malaikat 2 terang. Korintus 11:14. Tapi justru di tempat Bapak tidak ada konfirmasi, di tempat kami banyak Nah, konfirmasi. apakah tidak mungkin kalau yang datang kepada Paulus, akulah Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Ini pertanyaan apa ini? Kan ada konfirmasi. Akulah Tuhan. Ada konfirmasi, di saya ada konfirmasi. Siapakah kau Tuhan? Udah jelas itu Tuhan, ditanya lagi, siapakah kau Tuhan? Ya sekarang gini, kalau ada sesuatu yang tidak, makanya dalam ayat ini, siapa dia berdoa ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Apa artinya cahaya yang dilihat Paulus itu, cahaya yang dilihat Paulus itu mungkin iblis. Boleh saja. Saya nggak menolak kalau dicurigai itu iblis, boleh, tapi buktikan. Sama kan apa lagi? Buktikan, tapi ada konfirmasi kok. Bahwa itu Yesus. Siapakah kau Tuhan? Itu pertanyaan apa itu? Terus apa yang aneh? Pak, kita orang berakal, Pak, yang punya logika. Ketika ada melihat siapakah kau Tuhan? Siapakah engkau boleh juga, tapi siapakah kau Tuhan? Lah, yang datang itu bukan manusia kok, tiba-tiba yang kok Tuhan jatuh. Kau bisa di Tuhan yang terang itu? Ya udah gini, gantian deh ngomongnya, Bapak dulu yang ngomong, nanti saya ngomong. Silakan Bapak. Jadi saya minta Bapak kalau minta konfirmasi itu, jangan dipaham pemahaman Bapak, keimanan Bapak terhadap malaikat yang iblis pun bisa menjadi malaikat, jangan dibawakan ke kami. Iblis pun bisa menjadi malaikat dalam pemahaman Kristen. Lucifer bisa menjadi malaikat. Malaikat yang katanya Lucifer itu adalah malaikat bisa menjadi iblis. Jangan samakan dengan kami, Pak. Harus minta konfirmasi. Udah, lanjut. Oke, bisa tambah. Saya ya. Oke. Nah, saya dulu sebentar. Saya katakan. Sebentar, Pak Dani dulu. Oke. Jadi setelah kita simak tadi, kita cermati dengan baik, ya kan? Kita resapi, kita renungkan. Itu yang pertama. Renungkan apa yang dikatakan oleh teman-teman maupun apa yang dikatakan oleh Pak Kusnadi tadi sendiri. Coba direnungkan apa yang telah terucap, yang telah keluar dari mulut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang perbedaan pemahaman di dalam kekristenan dan keislaman pasti jauh berbeda. Terus kita akui perbedaan itu. Karena apa? Karena di dalam kekristenan meyakini malaikat itu bisa menjadi iblis. Itu keyakinan orang Kristen. Tetapi dalam Islam, malaikat tidak mungkin menjadi iblis. Itu perbedaannya di sini. Ini yang paling jauh berbedanya di sini. Jadi kalau dalam Islam, malaikat tidak mungkin menjadi iblis. Oke? Nah, kalau di dalam Kristen, ya malaikat itu dari iblis. Malaikat itulah iblis dari malaikat. Ya, iblis dari malaikat. Karena dilemparnya malaikat, katanya dikatakan malaikat itu tidak patuh. Dikatakanlah Lucifer tadi segala macam lah. Apa gitu nama selain Lucifer kan ada itu namanya. Nah, itulah keyakinan mereka. Ternyata malaikat itu membangkang Tuhan dan menjadi iblis. Nah, kalau di dalam keislaman tidak ada istilahnya malaikat membangkang. Malaikat itu sami'na wa ata'na. Taat dan mendengar dan patuh saja. Makanya malaikat selalu bertasbih, memuji Allah. Itu saja. Makanya oleh teman-teman mengatakan malaikat itu memang tidak punya free will. Dia tidak punya nafsu. Seluruh umat Islam di muka bumi ini pasti meyakini malaikat itu tidak punya nafsu. Oke? Tidak punya kehendak. Dia hanya taat tunduk kepada Allah. Makanya
Katakanlah manusia itu adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Makanya manusia lebih tinggi derajatnya daripada malaikat, walaupun malaikat itu suci. Sekalipun malaikat itu suci di hadapan Allah, suci tanpa ternoda, tetapi manusia memiliki lagi derajat yang tinggi di hadapan Allah dibanding malaikat. Makanya Allah mengutus manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Kenapa tidak malaikat yang menjadi khalifah? Itu perlu Anda renungkan. Disitulah kemuliaan manusia yang berpikir. Jadi kalau manusia yang tidak berpikir yang berdasar doktrin, dogma, nah inilah sehingga pemikiran manusia-manusia yang terkungkung dengan dogma dan doktrin sulit untuk keluar dari kerangkeng itu. Kalau kita ingin berpikiran bebas, bisa mencari kebenaran itu dengan kejujuran, tapi makanya saya selalu mengatakan kejujuran akan membimbing manusia untuk menemukan kebenaran. Kalau kebohongan, kedustaan, tipu daya, propaganda, kelicikan, itu akan menutup pintu kebenaran. Sehingga pintu kejahatan akan terbuka lebar. Makanya banyak manusia yang terjerumus. Karena tidak menggunakan kejujurannya. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Jujur kepada orang lain. Kalau ingin menyelamatkan diri kita sendiri, jujur pada diri kita. Kalau kita sudah jujur, niscaya, saya yakin dengan saya yakinnya Allah akan memberikan hidayah. Tapi kalau sudah di dalam hati manusia, di dalam jiwa manusia, sudah ada kebohongan, ada kedustaan, ada niat yang tidak baik, ada menstria di dalam kemauannya. Nah, disinilah iblis selalu mendorong manusia untuk melakukan kesesatan. Bagaimana tanggapan Pak Satria Injil? Apakah sependapat apa yang saya sampaikan? Silakan ditanggapi. Ya, kalau saya sih melihat ya mungkin sudah selesai karena ya memang konsep tentang malaikat di dalam Islam itu saya pahami 100%. Makanya saya memahami bahwa itu berbeda dengan kekristenan di dalam pemahaman soal malaikat dan iblis. Ya nggak masalah. Cuman oke, sebelum saya undur diri, saya ingin menyampaikan sesuatu yang buat Pak Dhani renungkan saja. Ya. Kalau kebenaran itu betul dari Allah, ya, mengapa dia datang sangat terlambat, yaitu hampir 6.000 tahun sejak penciptaan, baru kebenaran itu muncul, yaitu tahun 600 sudah Masehi di tanah Arab yang justru berbeda di mana Tuhan berkarya di tanah Yahudi. Itu aja buat Bapak renungkan. Saya mohon undur diri ya Pak ya. Saya kira sih sudah selesai. Makasih banyak Pak Dhani. Boleh saya jawab sebentar aja. Boleh saya jawab berbeda. Emang berbeda zaman Nabi Musa ajarannya dengan Muhammad. Boleh saya jawab sebentar? Ya, 5 menit ya Pak. Saya tunggu ya. Saya ditunggu orang. 2 menit saja saya menjawab. Oke, 2 menit. Oke. Oke. Jadi kenapa Allah katanya terlambat? Tidak. Allah tahu perbuatan manusia. Oke, itu yang pertama. Allah itu maha tahu bagaimana karakter manusia. Allah maha tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Makanya Allah menurunkan firman-firmannya ataupun menurunkan kehendak-kehendaknya itu bertahap, termasuk Rasulullah. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Oke, itu yang pertama. Makanya ada tahapan. Begitu juga dengan Nabi Adam, Nabi Idris, ya kan, Nabi Nuh sampai ke Nabi Ibrahim, memiliki tahapan-tahapan peradaban manusia. Manusia memiliki peradaban. Semakin meningkat peradabannya, semakin cerdas dia berpikir, dan itulah Allah menurunkan aturan-aturannya dengan tahapan-tahapan sesuai dengan kemampuan manusia. Sesuai dengan peradaban manusia.
Bisa dipahami? Itu jawabannya, Pak. Baik, makasih ya Pak ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Salam buat teman-teman yang lain ya. Selamat siang. Ya. Oke. Gimana kawan-kawan? Ini ada oten yang masuk nggak? Ini asasi media nih, mohon maaf. Ini boleh kenalkan kan saya belum kenal, mungkin bisa speak up. Halo asasi media, Islam atau Kristen ini? Halo asasi media, kok tidak ada suara? Halo, kok pada hilang? Halo. Halo. Oh iya. Loh, udah habis ya? Pak Dhani udah habis, Pak Dhani ya? Ah, iya, maka barusan keluar Pak Kusnadinya. Oh, barusan saya. Kesimpulannya gimana Pak Dhani?